Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi El Martina, NPM 081 dari kelompok 3. Kelompok kami akan mempresentasikan materi bab 3, yaitu mengenal lingkungan eksternal dan budaya organisasi. Pada bab ini terdapat 4 sasaran pembelajaran. Yang pertama, membandingkan tindakan manajer menurut pandangan mumpuni dan simbolis. Yang kedua, menjabarkan hambatan dan tantangan yang dihadapi manajer. Yang ketiga, membahas karakteristik dan arti penting dari budaya organisasi. Dan yang keempat, menjelaskan isu-isu budaya organisasi dan tindakan manajer menurut pandangan mumpuni dan simbolis. Menurut pandangan mumpuni, manajer secara langsung bertanggung jawab atas kesuksesan atau kegagalan organisasi. Sedangkan menurut pandangan simbolis, keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi terutama ditentukan oleh kekuatan eksternal di luar kekuasaan para manajer. Oke, yang selanjutnya saya Muhammad Febri Ramadan akan melanjutkan mengenai membandingkan tindakan manajer menurut pandangan mumpuni dan simbolis yang sudah dibahas sebelumnya. Yang pertama adalah manajer tidak sepenuhnya mumpuni, tetapi juga sungguh-sungguh tak berdaya. Namun pilihan yang tersedia bagi tujuan pengambilan keputusan dan tindakan mereka memang dibatasi banyak kendala. Kendala yang pertama adalah kendala eksternal yang dapat berasal dari lingkungan organisasi. Sedangkan kendala-kendala internal berasal dari budaya organisasi. Oke, yang selanjutnya adalah menjabarkan hambatan dan tantangan yang dihadapi manajer. Teknologi digital telah mengubah semua jenis industri, jasa keuangan, dan acara retail hingga hiburan otomotif. Memilih untuk merangkul perubahan ini, BMW meminjam satu halaman dari pedoman Apple dan memutuskan untuk mengganti spanduk dan bilik showroom yang standar. Istilah lingkungan eksternal merujuk pada faktor dan kekuatan yang berada di luar organisasi, tetapi mempengaruhi kinerja organisasi. Adapun beberapa hambatan dan tantangan. Yang pertama adalah lingkungan eksternal meliputi faktor dan kekuatan ekonomi, demografi, politik, hukum, sosial, budaya, teknologi, dan global. Tantangannya pekerjaan dan lapangan pekerjaan, ketidakpastian lingkungan, dan hubungan dengan pemangku kepentingan. Nama saya Melinda Dewi Lestari, NPM 080, akan menjelaskan tentang SP yang ketiga mengenai karakteristik dan arti penting budaya organisasi. Apa itu budaya organisasi? Budaya organisasi merupakan sehimpunan nilai, tradisi, prinsip, dan cara bekerja yang dianut oleh para anggota organisasi tersebut dan mempengaruhi tindakan serta perilaku para anggota organisasi. Budaya organisasi memiliki 7 dimensi, yaitu orientasi hasil, orientasi tim, orientasi manusia, agresivitas, stabilitas, inovasi, dan pengambilan risiko. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai 7 dimensi tersebut. Yang pertama, perhatian pada detail, yaitu seberapa dalam ketelitian, analisis, dan perhatian pada detail yang ditekankan organisasi kepada karyawannya. Yang kedua, yaitu orientasi tim, yaitu seberapa besar organisasi menekankan pada kerja kelompok ketimbang kerja individu dalam menyelesaikan suatu masalah atau tugas-tugas yang ada. Yang ketiga, yaitu orientasi manusia, mengenai seberapa jauh organisasi mempertimbangkan keberadaan manusia dalam artian karyawannya dalam mengambil suatu keputusan manajemen. Yang keempat, yaitu orientasi hasil, yaitu sejauh mana manajemen fokus pada hasil bukan teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Yang kelima, yaitu stabilitas, yaitu seberapa besar organisasi mempertahankan status quo di dalam pengambilan tindakan atau keputusan yang ada. Yang keenam, agresivitas, yaitu mengenai seberapa besar organisasi mampu mendorong para karyawannya untuk bersikap agresif dan kompetitif, bukan malah bersantai-santai. Yang terakhir yaitu inovasi dan pengambilan risiko,
yaitu seberapa besar organisasi mendorong para karyawannya untuk berpikir inovatif dan berani mengambil resiko dalam hal apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etsy Junianti, NPM 078. Di sini saya akan membahas tentang arti penting budaya organisasi. Ada meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu menjadikan karyawan setia dan kinerja organisasi cenderung baik. Yang kedua, kuatnya budaya organisasi mempengaruhi manajer dalam merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan. Yang ketiga, membantu karyawan untuk mempelajari nilai-nilai dan perilaku apa yang dianggap penting dan siapa-siapa yang dijadikan teladan dalam organisasi. Perkenalkan, nama saya Trijatmiko, NPM 079. Yang selanjutnya adalah studi kasus. Kasus 1 menuju hal-hal ekstrim. E-retailer atau pengecer daring terbaik nomor 1 bagi Anda yang sudah pernah berbelanja di yapos.com. Peringkat nomor 1 ini mungkin bukan kejutan bagi Anda yang sebelumnya pernah berbelanja di yapos.com. Tidak akan butuh waktu lama bagi Anda untuk memahami mengapa Yapos memiliki banyak produk, pengiriman super cepat, dan pengembalian aplikasi gratis. Rahasia sebenarnya dari sukses ini adalah orang-orangnya yang menjadikan pengalaman Yapos benar-benar unik dan luar biasa. Yapos tidak hanya merupakan e-retailer nomor 1, tetapi juga salah satu dari 100 perusahaan terbaik sebagai tempat kerja. Yapos mulai menjual sepatu dan produk lainnya secara online pada tahun 1999. 4 tahun kemudian, bisnis ini menguntungkan dan mencapai lebih dari $1 miliar. Dan di tahun yang sama, Yapos disebut Customer Service Camp oleh Businessweek dan diberi rating A+ oleh Better Business Bureau. Tony Hsieh selaku CEO Yapos adalah orang yang bertekad membangun budaya yang memuji hal-hal seperti keanehan dan kerendahan hati. Satu lagi tentang Yapos, setiap tahun demi merayakan presentasi perusahaan ini menerbitkan sebuah kultur book, suatu testimoni terhadap kekuatan budaya. Budaya dan nilai yang tepat akan menghasilkan kinerja organisasi terbaik, dan keyakinan ini mengalahkan segalanya. Belajar dari kasus di samping, kesuksesan suatu perusahaan dipengaruhi oleh banyak hal. Tidak hanya bertumbuh pada kepemimpinan seorang manajer. Meskipun manajer memegang peran besar di sana, nilai-nilai yang dimiliki perusahaan Yapos sangat mempengaruhi kinerja karyawannya. Yapos membudayakan untuk menjadikan pengalaman perusahaan menjadi unik dan luar biasa. Kedua hal tersebut berkolaborasi dengan baik ditambah dengan peran manajer yang sangat baik sehingga kesuksesan perusahaan dapat dicapai. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.